pengen pakai produk NASA itu banyak. Market itu ada di sana. Ya, ibaratnya Anda itu sebagai tukang bakso, itu yang jadi masalah apa? Kurang nabuh mangkoknya. Jadi cuma lewat aja. Ada orang gabung-gabung di situ cuma lewat, kita diem aja. Sehingga banyak orang yang tidak tahu bahwa ada tukang bakso lewat di situ. Nah, sekarang kita mulai dari setting dulu. Apapun kondisi stokis Anda sekarang ini, Anda sudah tidak lagi mengawali dari nol. Ya nggak? Ya, Anda sudah punya pengalaman, baik itu pengalaman yang buruk maupun pengalaman yang baik. Apapun pengalamannya, itu sebenarnya alam itu menguji Anda. Lulus nggak? Diuji. Sesuatu yang ingin dinaikkan pasti akan diuji terlebih dahulu. Lulus nggak? Oke, sekarang kita buat dulu setting. Satu, tulis berapa jumlah penghasilan dari stokis yang Anda inginkan. Kalau 10 juta lewat, ya saya bantu minimal di 20 juta per bulan. Oke? Atau masih simpan? 20 juta? Masih nggak percaya? Nggak apa-apa. Ya, Anda nggak percaya karena belum tahu caranya, atau udah tahu caranya sudah ada jadi 50 juta. Amin ya Allah. Oke, kemudian goal setting sebagai seorang stokis adalah berapa jumlah item produk yang Anda kuasai. Artinya Anda kuasai itu adalah Anda product of the product. Ya, stokis itu adalah penentu traffic informasi. Di NASA kita punya kelebihan yaitu apa? Punya banyak produk. Mungkin di kelas weekend sudah saya share 50 item produk yang potensial. Nah, kenapa banyak energi stokis yang bocor? Karena dia tidak atau belum tahu potensi masing-masing produk yang ada di NASA. Kalau dia tahu, nggak akan cukup waktu untuk mikir yang lainnya. Anda itu kan sudah bergabung di 5 multi level toh. Multi level pertanian, multi level agro komplek ya, multi level kesehatan, multi level pasutri, multi level apa lagi? Parfum, ya kan? Ya, itu masih kurang ya? Heran lagi. Itu karena apa? Karena konsentrasi teman-teman itu tidak dioptimalkan untuk menjaga potensi masing-masing. Sudah terkena yang namanya inhibisi. Kalian inhibisi? Ya, kerja di ini kakinya itu. Ya, setelah bertahun-tahun gitu, kemudian talinya dilepas. Walaupun talinya dilepas, otak bawah sadar si gajah itu seakan-akan talinya masih ada di kaki. Sehingga ketika dia melangkah 5 meter, otaknya langsung mengatakan nanti kakimu sakit. Nggak jadi lagi. Nanti kakimu sakit. Nggak jadi lagi. Nanti kakimu sakit kalau melangkah 5 meter. Nggak jadi lagi. Padahal tali itu sudah tidak ada. Itu namanya terkena indi. Mau ngisi pertemuan sudah ya di marketplace harganya segini, paling pada udah orang nggak beli kena indi. Mau prospek orang ya di sini sudah banyak masalah, akhirnya di sini. Ya, padahal sebenarnya produk-produk NASA itu luar biasa. Marketnya itu terbuka sekali. Oke, target berapa jumlah item produk yang harus Anda kuasai secara detail? Secara detail itu gini. Bapak Ibu silahkan 5 orang berkumpul. Ya, kemudian letakkan satu produk.
di tengah-tengah. Lalu pelototin produk itu. Ya. Berapa jumlah uang yang saya hasilkan di produk ini ya? Terus, apa yang harus saya sampaikan produk ini ke masyarakat? Teknik yang harus saya gunakan apa saja? 5 orang itu bisa untuk kreatif. Aku pakai trading peak, gini. Oh kamu, ini bagus sekali untuk diisi di bulan. Oke, lagi. Oh ini kita harus mengumpulkan, kita rekam kesaksian-kesaksian orang, dolen-dolen kita rekam di video dalam durasi waktu 1 menit, rekam kesaksian. Oke, lagi. Banyak yang kita bisa lakukan, energi yang bisa kita salurkan untuk hanya satu produk. Jadi kita kan punya 50 produk yang bisa kita create, yang tujuannya adalah untuk mengedukasi dari berbagai macam varian distributor. Ada yang senang online, oh oke, nggak apa-apa, nggak usah dilarang-larang. Ya, masing-masing distributor kita itu kan berbagai macam latar belakang, nggak perlu dilarang-larang. Nggak usah dibully, kamu tuh begini nanti channel ini bukan gitu, udah biarin aja. Berkreasi, gitu kan? Berkreasi dengan dikenalkan dengan metode-metode yang lain. Jadi jangan sampai Anda membuat ketidaknyamanan dalam sebuah kreativitas dari Anda. Kalau Anda ingin mengingatkan, itu dengan bahasa yang tidak atur banget. Ya. Karena dolen Anda itu bukan pegawai Anda bukan manajer. Mereka punya banyak pilihan untuk berbisnis sepanjang tidak melanggar etik. Oke, tidak masalah, kan? Nah, yang Anda tampilkan adalah berbagai macam platform, cara-cara dalam hal mengenalkan produk ke masyarakat itu Anda tampilkan. Biarkan mereka memilih mana yang nyaman buat mereka. Jangan karena Anda itu senangnya online, Anda ngebully yang offline. Sebaliknya, Anda yang punya pikiran offline, Anda ngebully yang online. Karena yang online itu juga nantinya akan dapat calon konsumen dari online-nya. Jujur aja teman-teman di sini, apakah semua mengenal NASA dari offline? Adakah yang di online? Jujur saja, apakah teman-teman di sini juga mengenal semuanya di online? Ada juga yang karena offline, ada juga yang karena pemakai produk ini. Ya, jadi ember yang kosong itu bisa diisi batu, bisa diisi pasir, bisa diisi air, yang semuanya nyaman di situ. Nah, yang membuat banyak sekali ketidaknyamanan adalah pemaksaan kehendak dan kemudian terjadilah friksi-friksi. Padahal sebenarnya itu adalah lucu-lucuan saja. Karena nanti di jaringan Anda itu ada upline yang lucu, ada dolen yang lucu, gitu ya. Itu contohnya seperti itu, betul. Jadi kalau ada upline yang lucu, ya sudah, nggak begitu upline Anda itu sedang lucu-lucunya, gitu ya. Nggak perlu dibahas. Ternyata nggak perlu dibahas seperti di dunia gitu ya. Ya, ada dolen yang lucu sekali, ya ada gitu ya. Oke, kemudian banyak hal yang ini kalau ingat lah, warna saya jangan lupa. Ada hal-hal yang bersifat statement. Atau saya ilustrasikan dulu. Ini ada batang pohon, ini ada mangga. Kalau untuk mengupas mangga, paling nyaman pakai apa? Pisau. Kalau untuk memecah batang kayu atau membelah-belah batang kayu, apa atau gergaji? Ya, oke pakai gergaji. Nah, ada nih seorang yang mengatakan,
kalau Anda ingin membentuk hari ini jadi apa yang kamu inginkan, ya jangan gunakan itu, gunakan gergaji. Kalau itu lama. Nah, ya mungkin karena cara penangkapan John Lennon itu tidak sama. Dia mendengarkan sebuah audio dan kebetulan forum ini sedang berbicara mengenai mangga. Yang ditangkap adalah disamakan antara mangga dan kayu. Nah di sini enggak, aku itu kemarin tuh dengar Aplen itu mengatakan gini, kalau untuk mengupas mangga itu pakai gergaji. Lalu diskusi di situ, gimana ya tekniknya ya? Enggak masuk gitu ya. Nah banyak sekali hal-hal seperti itu yang apa yang dikatakan apa itu ada di forum ini, ada di forum ini. Rekamannya dilempar ke di forum distributor yang termasuk. Lalu diolah di sini karena di sininya sudah tidak cocok dengan Aplen gitu. Lalu gimana sih akan tulah jadinya nggak belum masak apa namanya mangga ngupas pakai gergaji. Wah ini sudah nggak benar nih Aplen. Jadi tidak tahu asal bunyi. Orang mentah-mentah. Sehingga yang tercipta apa? Yang tercipta adalah keruntuhan sistem itu sendiri. Tidak ada yang namanya edifikasi. Anda mau berkali di multi level apapun tanpa Anda membangun kesadaran diri untuk membangun sistem, hanya masalah waktu. Semangat pagi Bunda Zaki, Mbak Sri. Ketidaksuksesan, ketidakdisiplinan dalam lagi dengerin materinya Pak Ali ini. Buktinya apa? Banyak salah orang yang merasa Aplen dan kemudian banyak yang merasa Aplen minta diedifikasi. Kalau Anda masih ingin diedifikasi, masih punya perasaan ingin diedifikasi, masuk kamar mandi yang katanya ngacak di situ. Sudah pantaskah aku diedifikasi oleh Tuhan? Kan begitu. Ya. Karena kalau ada keinginan untuk diedifikasi, artinya masih ada sebuah figur, ada sebuah keinginan aku kok. Sehingga keinginan-keinginan tersebut kalau terus-menerus tidak dikontrol, akhirnya banyak yang mematikan potensi geleng-geleng itu. Banyak yang mencari kekurangan-kekurangan dirinya untuk ya backup push, kamu konsentrasi pada belajar. Sehingga yang terjadi apa? Runtuhlah sistem itu sendiri. Orang sistem akan selalu bekerja untuk gimana ya saya bekerja lebih ringan. Oh kalau itu semua pekerjaan tidak harus saya lakukan sendiri. Saya harus membagi beban. Cara membagi beban gimana? Saya harus mengedifikasi dosen, mengedifikasi leader agar tidak semua orang itu terkumpul pada saya. Itu namanya sebuah sistem. Nah, ini fondasi. Stokis pun kalau tidak tahu fondasinya tidak akan bisa oke. Demikian juga downline harus memanfaatkan Aplen untuk diedifikasi. Tapi Aplen juga harus tahu diri. Semakin dia diedifikasi, dia semakin harus introspeksi. Sudah layakkah aku diedifikasi seperti ini? Fokusnya ada di sana. Kenapa? Karena di desain marketing itu sebenarnya kuncinya adalah menjaga sebuah ekosistem. Bagaimana agar ikan itu di kolam itu nyaman? Oh, berarti ada oksigennya. Oh, berarti alirnya airnya harus mengalir. Oh, berarti harus ada tanaman hijauannya. Oh, berarti harus ada naungannya. Jadi, semangat seorang leader itu harus membangun namanya ekosistem. Dan itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada kesadaran untuk membangun yang namanya proses edifikasi.
konsep edifikasi tidak akan bisa terbangun kalau masih ada keegoan diri. Oleh karena itu, kenapa banyak industri dan marketing yang merekomendasi membaca buku berpikir dan berjiwa Besar. Kenapa? Karena dosen Anda ini bukan dosen yang berseleksi. Anda nggak mungkin terima dosen yang hanya lulusan SMA yang itu enggak. Semua tertampung di situ dan semuanya lucu-lucu. Gitu. Ada yang baperan, ada yang sedikit-sedikit apa namanya keluh kesah di medsos, ada yang sedikit-sedikit kata kutu, ada yang sedikit itu. Anggap itu lucu-lucu gitu loh. Ya harus dimasukkan ke hati gitu loh. Kalau ngomong dimasukkan ke hati, mungkin saya juga mengalami gitu ya. Tapi ya mungkin ada yang malah nggak usah ketemu sama kali cukup ini aja. Ya itu anggap aku tuh lucu gitu loh. Kamu itu lucu gitu ada lucu-lucunya. Udah selesai. Nggak ada yang namanya sakit hati. Kenapa? Oh iya, kamu butuh proses. Aku nggak mungkin ngajarin kamu, memberi nasihat kamu, sedangkan kamu sedang pada kondisi sangat confident, sangat percaya diri, sangat itu nggak bisa. Dan saya juga nggak pernah baper karena apa? Karena aku ngerti kamu tuh masih lucu-lucunya. Selesai loh. Ya, karena pernah Anda lihat saya berkeluh kesah di medsos? Iya. Ya. Tapi sebenarnya tidak keluhan, Pak. Ya, ada dosen yang itu. Jadi akhirnya Anda tidak punya rasa baper. Levelnya Kenapa gini? Kalau Anda sudah punya rasa baper yang terlalu tinggi, ujung-ujungnya grup itu bukan grup binatang, tapi grup saling menghina, benar memaafkan bagi-bagi, kan? Sehingga, nah, aku mau keluar sama grup apa yang kayak gitu. Anda bikin grup sendiri. Tapi grupnya ini bicara apa? Kan sama aja. Ya. Oke, saya lihat Anda lihat grup yang saya open, yang saya masih aktif di situ. Pernah nggak saya lihat? Apa gitu. Nah, itu yang harus dijaga karena Anda sebagai stokis itu harus memiliki semangat untuk menjadi termostat. Jangan jadi leader yang termometer. Termometer itu kan sesuai dengan suhu badan. Ya, kalau badannya lagi panas, gitu kan. Kalau lagi dingin, turun gitu kan. Nah, kalau Anda ingin nantinya goal setting stokis Anda itu di 20 poin 20 tiap bulan, syarat yang pertama yang harus Bapak dan Ibu sadari bahwa Anda harus menjadi seorang termostat. Termostat itu apa? Asli. Contohnya, ketika musim panas, AC akan bisa diatur dingin. Ketika terlalu dingin, AC bisa dinaikkan sehingga menjadi menarik. Nah, sifat pikir itu seperti itu. Jangan justru malah menjadi termometer. Dulunya semangat itu semangat, dulunya nggak semangat itu turun, gitu kan? Nah, saya masih banyak melihat topik-topik yang masih memiliki sifat termometer, ya, termasuk hati. Oke, berapa jumlah itu besar? Nah, dari situ nggak mau semuanya. Nggak usah protes sama perusahaan. Perusahaan itu gimana sih? Itu produk banyak banget. Ya kan menang memilih. Ya nggak? Ya kalau memang itu produk itu nggak bagus, nggak bisa, udah nggak usah dipilih dari perusahaan yang lebih. Selesai kok. Anda kan punya stokis. Ya, Anda pun berhak memilih. Oh, saya punya target 30 produk yang harus saya kuasai. Kalau 50 itu waktunya nggak cukup. Kalau 100 tak ada. Biasa aku ambil 10 atau 20 produk yang betul-betul aku akan tuntas mencapai di basis dari. Anda yang menentukan sendiri, kan nggak ada kan, nggak pernah dipaksa. Anda suruh order yang ini, gitu. Kan nggak ada paksa.
Nah, nanti jangan sampai kumpul itu bahas itu ya. Energinya daripada ada membahas gimana sih kebetulan keluarin produk begini yang bersama sampai bingung aku mau semuanya jelasinnya. Ya udah ada keputusan fokus di pilihan produk Anda yang Anda kuasai. Selesai. Kalau bilang Pak sama ini aduh kebetulan habis. Ya. Nah, kemudian banyak sih yang nanti oke kan fokus ke konten. Oke. Setelah Anda menentukan memilih produk-produk mana yang harus Anda kuasai, ini wajib kalau seperti wajib ini ya, untuk kepentingan Anda sendiri karena Anda ada sumber traffic. Kalau Indomaret, Alfamart trafficnya itu adalah lalu lintas, dia tidak bisa mengendalikan. Di mana lalu lintas yang bagus, nilai traffic yang bagus, jalan mendirikan. Nah kalau status Anda gang sempit, gunung, yang traffic secara demografi itu tidak mementingkan itu dijadikan sebuah bisnis. Maka traffic itu yang harus Anda ciptakan. Caranya bagaimana? Ya stokis minimal harus menguasai 30 sampai 50 item produk. Sekarang lebihnya adalah kalau Anda menguasai 4 bidang produk, ada pertanian, ada kesehatan, ada pasutri, ada kecantikan. Misalkan aja Anda melakukan sosialisasi secara offline, itu loh ada untuk menghabiskan waktu. Besok ada misi nih. Ya, mesti. Kenapa saya minta teman-teman untuk kembali melakukan itu? Karena jujur saja, Anda itu dulu ikut gabung NASA. Itu karena bisnisnya atau karena pakai produknya? Produknya. Fakta kan? Ya. Tidak tiba-tiba Anda itu bermimpi diilhami di NASA. Awalnya pakai produk, betul nggak? Nah, setelah pakai produk terjadi komunikasi antara penjual dan pembeli. Kebetulan penjualnya itu ada yang mindsetnya nggak tepat, akhirnya jadi konsumen terus. Akhirnya ada yang terjadi ini, belinya ke siapa, belinya ke siapa. Ya nggak? Nah, jadi edukasi produk banyak metode menyampaikan informasi produk. Sama-sama Mbak Ina. Semangat Kalau pagi. kita ngomong pasar online offline aja dengan 5 varian bidang seperti produk. Ada itu loh, satu tempat itu bisa mengulang itu setelah 6 bulan. Bulan ini Anda ngisi pertanyaan, ya kan? Si sosialisasi pertanyaan, gitu kan? Sambil di sini kesehatan, boleh. Terus bisa lagi Anda tawarkan, kalau Anda sudah menguasai produk knowledge-nya, mereka itu akan menanti informasi dari Anda. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini kita sedang melakukan tentang pertanian. Nanti silakan bagi yang menginginkan, kita akan adakan pendampingan di lapangan tentang lapangan. Nah, ini kira-kira ini Bapak dan Ibu bulan depan kita mau siapa ya? Ini saya lihat ini banyak ibu-ibu nih, cantik-cantik sekali nih. Gimana kalau besok kita adakan beauty clinic? Cara gimana menggunakan lipstick yang benar, cara bagaimana menggunakan foundation, cara bagaimana perusahaan yang kita merias sendiri, cara gimana kita membuat alis yang bagus. Bisa lagi kan? Terus bisa lagi gimana kalau kita bisa membahas tentang angka sakit ya benar ya? Kita coba besok kita ngomong tentang angka sakit, kata dia. Kalau itu ada di 20 RT, ada punya waktu buat leha-leha. Tidak menutup kemungkinan dari pertemuan itu Anda bisa mendapatkan orang yang tertarik bisnisnya. Oke Bapak dan Ibu, kalau Anda ingin menggunakan produk nanti silakan berhubungan dengan Ibu RT dan suatu saat mungkin Anda tertarik ingin mengembangkan bisnisnya. Jadi bisa dijalankan di mana saja, kapan saja, ada juga produk yang lebih besar. Nanti bisa juga menghubungi PT atau langsung di WA saya.
Nah kalau ada yang WA kan berarti orang ini udah tertarik, betul nggak? Nah, apakah leader itu akan melakukan seperti itu? Iya harus. Kenapa? Nanti karena menyangkut tentang komposisi jaringan. Oke, kita ngomong produk lewat dulu. Sekarang targetnya untuk mencapai omset 20.000 poin, Anda membutuhkan berapa jumlah distributor yang terdistribusi. Targetnya jangan 100, jangan 200, minimal bagaimana Anda bisa mendidik agar distributor Anda bisa menghasilkan 500 poin. 100. Baik online maupun offline. Satu orang. Dengan kekuatan produk yang ada, Semangat. 50 miliar produk best seller. Jadi seandainya mencapai 50% sekalipun, kita masih bisa buat tubuh. Nah, kalau kita mau target 50, nggak dapat separuh, kan nggak bisa tubuh. Jadi memang target memang harus tinggi. Waktu menjalankan awal-awal bisnis ini, pernah nggak Anda beli 500? Ringan kan? Ya. Nah, kenapa kita tidak konsentrasi ke arah sana? Jangan dibimbing baru langsung masuk sistem. Dia jatahnya itu makan lombok 1, Anda Pak bikin betul lomboknya 10. Mengkap-mengkap nggak? Mengkap. Ada ranahnya untuk kita ngomong. Ada ranahnya yang dilayani kita ngomong tentang kemudian oke, jumlah distributor kita tentukan. Oh berarti aku harus punya minimal 100 distributor yang masing-masing saya edukasi untuk bisa ahli untuk mendapatkan minimal 200 poin. Nah, saya lagi kan 200 poin. Saya tidak kecil. Ada pos permainan dari sini. Gimana ya caranya agar aku Ini lagi bisa makan roti. bisa 200 poin dan cara aku itu bisa dikerjakan sebagian besar dulu. Jadi ini yang untuk apa? Membangun sebuah sebuah sampel contoh. Ingat proyek Anda itu besar 20 juta per bulan. Ya, kalau seseorang itu sudah menentukan goalnya dan yakin dengan goalnya, maka tahapan demi tahapan dia akan melalui pengerjaan sukses. Satu pembuktian sukses, semakin semangat. Satu pembuktian sukses, semangat. Ada kendala, bagus. Kenapa? Karena goal saya pun juga nanti akan ada kendala. Kalau saya terlebih dahulu ketemu kendala, saya mencari solusinya, berarti saat goal saya ada kendala, saya bisa kasih solusi. Jangan kita terkait industri dulu, ya. Misalkan aja, wah, ini kamu kok jual itu, tapi di sopir harganya segini, diminta apa? Orang beli itu bukan karena tidak semua beli karena orang beli kadang-kadang karena orangnya yang menjelaskan. Nah, Anda kan bisa membangun sebuah edukasi. Ini kok ini yang sudah kalau kita itu kan plus, jadi produk plus dengan bimbingan, plus dengan pendampingan, plus dengan konsultasi. Tidak apa-apa kita juga kalau di sana, begitu tempat kita juga bimbingan, saya sedang memberi. Seperti itu nggak akan semuanya orang itu. Atau mungkin Bunda kepingin saya datang ke rumah lebih menjelaskan secara detail, kan senang sekali. Misalkan seperti itu ya. Oke, sekarang media apa yang digunakan, offline atau online atau dua-duanya? Karena apa? Kegiatan Anda offline bisa Anda foto, ada online kan? Ketika Anda posting di offline, Anda foto, Anda online kan? Ya, bisa kan? Nextnya gimana?
Oke, sekarang goal setting. Berapa penghasilan stokis di tahun 2024 nanti? Bulan Oktober. Bukan 2024. Ya. Berapa jumlah ekor produk yang harus Anda kuasai? Cicil dari sekarang, Anda harus menguasai minimal 30 sampai 50 ekor. Bukan saja hanya menggunakan, tetapi lebih detail lagi, didiskusikan sama jalannya. Ini ada program, ayo kreativitas kita apa ya? Yang program ini itu bisa dikenal oleh masyarakat. Bagaimana cara presentasinya? Ya, kesaksiannya kita butuhin yang mana? Itu produk didetailkan. Ya. Kemudian jumlah distributor targetnya berapa? 200 distributor. Ya, kemudian medianya offline itu mencari produk, online bisa mencari online lewat grup besok dan mungkin landing page dan sebagainya. Nah ini sudah ada planning dari sekarang. Kenapa? Bapak Ibu sayang eman Bapak dan Ibu juga memegang lisensi stokis. Ya, eman dengan produk yang sedikit banyak, jangan sampai nanti keselip dengan yang lain. Ya, kalau Anda ngomong tentang masalah COVID, tentang masalah ini, belum ada kok leader yang dalam masa-masa COVID malah omsetnya naik 5 kali lipat. Ya, apa itu terjadi? Ya, dan saya melihat mereka memang luar biasa. Ya, dan yang luar biasa itu apa? Grupnya itu UI semua. Grupnya itu UI semua. Jadi dia tidak tercemar oleh killer informasi jurnalistik. Jadi grupnya terpotong. Yang tidak gampang itu grup yang no. auranya negatif. Ya, bahkan saya masuk ke sana pun saya harus pindah. Kalau saya tidak diizinin, saya tidak mau. Karena saya tidak mau campur tangan dengan metode yang mereka kembangkan, karena mereka lebih tahu jaringannya. Saya hanya memberi isi-isinya saja. Kalau Anda ingin jaringan Anda awet, ini seperti ini. Dan saya selalu tidak kamu tiba-tiba muncul itu tanpa saya memberi kontribusi yang positif, tanpa saya minta izin dari berikutnya. Karena saya menjaga agar apa? Agar leader ini tetap menjaga konsep integritas. Ya. Nah, saya sering kali melihat para kapten itu masuk di grup, tapi justru malah merusak identifikasi. Yang lucunya lagi, ada kapten yang tidak akur sama kapten. Bagaimana Anda membangun fondasi yang kuat? Nah, kalau itu terjadi, baru ketatalan setelah dengan direkrut dalam rumah. Ya, jangan dibodohi kok mereka nggak nyaman sama Anda. Kan gitu. Ini ya Bapak dan Ibu, Anda itu sebagai apa itu anggaplah Anda itu orang tua yang punya 10 anak kandung, bukan anak tiri, bukan anak pungut, tapi anak kandung. Yang anak kandung itu berbagai macam karakternya. Bok sakna karena kali kayak apa? Itu anak Anda sendiri. Betul nggak? Setetes sifat itu pasti mewarisi bapak. Betul. Ada yang Pak Ali berarti. Ya. Kalau ada sesuatu, makanya namanya duplikasi itu kalau salah di 10, kalau benar 10 di hanya 1. Jadi hati-hati dalam membangun konsep duplikasi itu, hati-hati. Nah, kalau kita sadar seperti itu bahwa semua itu adalah anak-anak, ya sudah,
Ketika Anda punya anak 10 usia 5 tahun, lucu-lucu semua. Ada yang ngambekkan, gitu. Iya. Ada yang kalau kepingin itu ngotot sekali, oh nyambung, mau pakai istri, mau beruang, mau boleh apa yang anak itu disayang sesuai dengan keinginannya. Kita semangatnya seperti itu ya. Itu yang akan menjaga ekosistem kawetan dalam jaringan. Tapi kalau sudah melihat anak-anak itu malah dianggap sebagai saingannya, itu bapak bisa tegel matanya. Sadis. Karena semangat, motivasi semangat yang bisa, yang menghancurkan. Nah, gimana caranya agar Anda tidak terlalu baper? Ya sudah, anggap aja dulu Lucu. gitu loh. Dan Anda tersenyum gitu ya. Mau dikaliin tersenyum gitu ya. Gimana kalau kita dari sama kita mereka yang ada yang sifatnya baperan, sifatnya egois, yang sifatnya lemah. Soalnya ada tampung. Yang bisa Anda lakukan adalah apa ya? Tidak memperpas sifat-sifat yang negatif. Oke, kembali ke laptop. Boleh aku mau jadikan lali. Oke, sekarang kalau kita teknis seperti itu. Fakta di lapangan bahwa sebenarnya jaringan Anda itu ada yang namanya hukum komposisi, di mana 80% itu adalah memakai produk penjual produk. Tidak semua dari mereka ingin membangun bisnis. Ibaratnya mereka itu lagi senang-senangnya, lucu-lucunya makan bubur. Ya, jangan dikasih rempeyek. Dipaksa dibubur itu makan rempeyek, begini aku paksa makan rempeyek. Udah, layanilah dia sesuai dengan yang dia butuhkan. Karena apa? Ini omset sebenarnya. Buatlah mereka nyaman dengan yang dibutuhkan. Mereka butuh informasi produk, mereka butuh jualan, mereka butuh ini. Berikan. Jangan malah mereka yang ingin jualan, belum sudah dibutuh. Bisnis nasi itu bukan jualan, bisnis nasi adalah membangun sistem. Nanti setelah terbiasa makan bubur, sedikit dikasih nasi, sedikit dikasih rempeyek, baru enak. Ya, Anda sendiri juga sama makannya juga nggak nyaman. Iya. Nah, yang 15% ini yang sudah mulai ikut seminar, yang sudah mulai sering memproduksi plan, ya. Tapi dia belum lahir, dia masih perlu pendampingan sistem, dia masih perlu untuk dipahamkan sistem itu seperti apa, bukti yang harus dibaca itu apa. Ya, dia memakai produk, penjual, dan mulai melakukan perekrutan. Tapi ingat, mereka ini belum profesional di dalam perekrutan dan pembinaan. Maka mungkin dia bisa merekrut, tetapi pembinaan harus ada di tangan itu untuk menjamin duplikasi sifat itu berjalan. Dijamin. Dari 15 nanti ada 4% yang sudah mulai mengorganisasi, dan hanya 1% yang menjadi leader dalam memelihara sistem. Nah, harapan saya dan 1% itu stokis. Nah, harapan saya, jangan sampai stokis ini sebenarnya masih 80%. Dia tidak bisa mengelola organisasinya, kreatifnya nggak bisa, apalagi memelihara sistem. Maka sebenarnya idealnya stokis itu adalah di kualitas per manager dengan kuantitas 20.000 poin. Barulah itu menjadi stokis yang sedikit banyak agak matang secara pendewasaan, ya. Maka saya menunjukkan
perusahaan di mana ya kalau office itu syaratnya 20.000 poin selama 6 bulan itu mempertahankan 3 kali 20.000 poin baru dia lulus menjadi office. Kenapa alasannya? Alasannya sepakat kalau ada begini. Alasannya biar tidak mudah ambruk. Oke, kita ngomong dulu ya. Mas Susi. Mas Susi. Mas Susi mana? Yang Nah, saya tidak tahu Anda sekarang ada di posisi yang kuning atau yang biru, Anda yang biru. Ya, masih sibuk jualan terus, atau sudah mulai Anda sedikit tentang perbenaran. Kalau di butuh soalnya gampang banget sih. Ih, nggak kelihatan di sini ya. Ya, di marketing itu di saya bukan partner yang tidak pernah melakukan kesalahan. Saya pernah melakukan kesalahan dengan tentunya disadarkan. Ya. Begini berarti, yang namanya membangun bisnis dari marketing atau bisnis dari marketing, bisnis membangun identitas. Betul. Bagaimana Anda mempertahankan kepercayaan itu kepada diri Anda sebagai pengguna? Di saat-saat seperti ini, di saat-saat grafik yang muncul, memang ini sangat awal sekali. Untuk menguji sebenarnya Anda itu the real leader atau hanya orang yang mencari atau orang yang manis. Gini, misalnya ini tidak ada tanda dinas. Di mana saja di mana tersebut dan hasilnya dapat dipastikan meruntuhkan dirinya sendiri. Ini sangat. Ini Anda ini A. Anda sekarang ada dinas sekarang. Terus ikut bisnis yang lain yang bau-baunya perekrutan. Terus itu juga kalau enggak sih bau-baunya perekrutan. Atau mengajak orang untuk berbicara. Nah, kemudian ada punya B, itu lain B nggak akan sama Anda ya, dia mengembangkan di luar kota. Nah, kemudian B punya C punya D. Lalu kemudian berdalih Anda ingin membantu meningkatkan kehidupannya, membantu untuk mendapatkan uang. Akhirnya Anda ikut MLM dan mengajak C. Maksud Anda baik, walaupun itu hanya untuk kebaikan, karena itu dalil ya, itu tanpa akal. Yang terjadi adalah ketika Anda mengasihi, Anda ini seakan-akan memanfaatkan B dan C. Padahal B dan C ini adalah leader Anda yang punya kebijakan. Tapi dari apa yang terjadi hubungan Anda dengan B itu fondasi. Dari tadi dong, Mbak. Apaan sih? Kalau saya sarankan, kalau ini bisnisnya bisnis konvensional, lebih aman, ya kan? Anda tetap membangun integritas di Anda. Anda punya bisnis yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan jaringan Anda. Ya alhamdulillah kalau level yang Anda ikut itu nanti bisa sukses seperti di saat ini. Nah kalau Anda sudah terlanjur dicap leader yang tidak punya integritas, yang nyerobotin lainnya, yang bikin malu, kemudian Anda sudah ikut di sana di stok itu dibuatkan. Tapi karena fondasi yang dibangun juga tidak kokoh, yang terjadi adalah koyak. Kalau Anda ingin kembali lagi ke atas, bisa nggak Anda
Masih punya muka nggak Anda di depan boleh-boleh? Yang terjadi akhirnya nggak malu. Ya sudah apa? Berarti kan nggak begini. Ya, malu adalah bagian dari jadi diri sendiri. Jadi semangatlah kalau Anda ini berbisnis. Karena apa? Anda membangun bisnisnya semangat generasi ini kan tujuannya bukan untuk hanya sesaat. Kalau Anda ingin bisnisnya sesaat, itu sudah bisnisnya konvensional. Gak apa-apa, jual baju, jual pakaian, silakan, gak apa-apa. Nah, kalau gak apa-apa dipajang aja di stokis. Iya, itu aku dari kebetulan ibuku itu kalau bikin kayak enak, gak apa-apa. Ya, yang penting Anda harus paham bahwa orang datang di SC Anda, orang datang di stokis Anda itu bukan karena Anda, tapi ada orang yang merekomendasikan. Etikanya Anda harus menjaga kepercayaan itu kan. Kalau Anda dengan dalil menolong, membantu, baik hati, suci kayak mereka, begini, punya saya, apapun itu, yang paling jujur adalah hati nurani. Tanyakan sendiri di hati nurani. Allah membuat dua hati nurani dan hati sanubari. Kedua-duanya tidak bisa berbarengan. Ayatnya aku mengerti apa itu dia. Allah membelah dia itu tidak benar. Dan satu sanubari markasnya nafsu, hati nurani markasnya malaikat. Hati nurani selalu berbisik. Ketika kita melakukan sesuatu yakin pasti ada berbisik. Salah dulu, benar dulu. Lebih kuat mana? Hati sanubari markasnya nafsu atau hati nurani markasnya nur ilahi? Karena nggak bisa berdebat, kita debatlah dengan nurani. Ketika kamu melawan hati nurani, ada konsekuensinya. Ya nggak tahu konsekuensinya apa. Jangan sampai tertutup hati nurani karena dominannya hati kami. Karena bersama itu makasih nafsu, pengennya enak, gitu, pengennya dihargai, pengennya payah, pengennya pokoknya dalam ini nafsu betul. Tapi ada yang mau jual maka tanyakanlah dengan hati. Aku kayak gini itu bukan orang yang benar. Aku kayak gini itu nyakitin orang yang benar. Lebih kuat mana? Ya saya berjawab kan bukan masalah Anda, bukan kayak Anda, bukan hubungan Anda, bukan itu. Hak Anda mengambil sebuah keputusan. Yang saya lakukan dengan saya akan melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi saya. Semua. Ya, kamu juga nanti boleh ikut. Kalau ada video-videonya pada itu lain, ya, yang paling pertama harus diajukan pertanyaan, sudahkah saya memberi yang terbaik kepada diri? Kalau perlu, Anda datang ke selain Anda pula minta maaf selama kamu nggak bisa dengan yang baik, sehingga tidak rezeki di sana, aku sudah minta maaf. Kalau memang sudah yakin itu sukses, ya sudah. Ikhlas, ya. Kalau ada lawan seperti itu, ya mereka nanti akan kembali ke pangkuan itu. Ya. Ya kalau ada
Ini kalau mereka itu Anda beli mati, ya walaupun mereka itu masuk rumah tangga itu nggak mungkin. Tapi kalau bisa jangan mengatakan itu hal yang ini. Kalau mereka mendebat Anda, mereka pun suatu saat kalau tidak sukses di sana mau kembali ke Anda itu susah. Kenapa? Karena Anda sudah terlanjur apa ya? Dia sudah terlanjur melukai. Nyinggung. Gores. Ya, makanya agak itu mereka itu anak-anak Anda itu mau bagaimana itu anak Anda. Gimana kalau itu anak Anda tetap dengan kasih sayang seorang ibu mengingatkan tetapi tidak terbiasa. Ya memang sulit gitu ya, karena memang ada benar-benar saja mestinya setengah mati gitu ya. Dikasih tahu, dikasih nasihat, dikasih ini, masih ini. Oke, kita fokus ke 80. Setuju nggak 80% itu menyumbang konsep distorsi? Setuju. Ya, setuju kan? Iya. Oke, sekarang berarti bagaimana caranya Anda sebagai leader itu membuat yang 80% itu benar-benar produktif. Ada kebutuhan mereka apa? Kebutuhan mereka adalah produk murid. Kalau bungsaning Anda itu syarat dengan kualitas informasi dan produk, saya yakin mereka itu rajin datang ke bungsaning Anda. Ya, bungsaning itu jangan menghindari rasa kusut, menghindari rasa ngapain, menghindari rasa perusahaan. Jadi kan bungsaning itu benar-benar forum yang produktif. Saya kadang-kadang juga heran, dia tanya dari dulu, Pak, bungsaning itu materinya apa saja ya? Biar dia benar itu gimana ya? Semua materi benar yang nggak benar yang melakukan bungsaning. Betul. Ya kan? Ini sekarang kalau Anda ini tanya sekarang ini, kan di NASA itu kan ada 5 segmentasi. Ambil aja bungsaning yang pertama berbicara mengenai pertanian. Bungsaning kedua kecantikan. Itu aja nggak? Waktunya masih nggak cukup. Kami banyak perkataan. Bungsaning berikutnya pasutri. Ya, bungsaning berikutnya bisa peternakan. Disesuaikan dengan sehingga bungsaning Anda itu selalu dinanti-nanti oleh distributor. Karena selalu ada informasi-informasi yang baru yang bermanfaat. Ingat, 80% member Anda bukan tipikal orang yang ingin membangun bisnis di awalnya. Kasih butuh dulu, jangan nanti dikasih kalah. Ya apalagi selalu beli, kamu ngeyel, jodoh pertemuan, nggak mau beli. Udah mulai tidak nyaman, mulai Anda jadi manajer. Yang sok jadi atasan. Jadi yang membuat mereka tidak nyaman. Anak-anak Anda punya banyak karakter, punya banyak hobi, punya banyak kebutuhan yang intinya adalah apapun sifat dari anak-anak Anda, ada satu kebutuhan yang wajib Anda penuhi. Apapun hobi mereka, apapun kesenangan mereka, apapun kenakalan mereka. Tapi mereka semua punya keseragaman kebutuhan. Satu. Apa ya? Mereka harus merasa dihargai. Walaupun hanya 50 poin satu bulan. Tapi jangan dibandingkan dengan kakaknya yang dia itu notabene memang latar belakangnya dia itu dulu tukang seluler, dia itu menteri kesehatan. Kamu tuh nggak kayak kakakmu itu bisa 1000 poin, 50 poin ya. Kan beda latar belakangnya. Kamu dibandingin. Jadi kadang-kadang Oh, itu dibanding-banding.
maafkan aku ya Pak Ali, kenapa aku nggak bisa jualan, nggak bisa ngekut begini. Tidak jual. Nah, sudah benda aja. Benda, pakai aja produk mana yang dipakai, mana yang bermanfaat. Nggak usah banyak-banyak aku dulu, nanti benda terus ceritakan pengalaman makan produknya, gimana rasanya ke orang-orang. Jadi lagi, gimana cara nyeritain dia Pak? Ada yang ketiga, baru tadi malam. Bukan-bukan ada yang ketiga. Gimana Pak Ali caranya down? Saya balik. Kita lagi angin sama saya. Semua gitu ya, nggak bercanda. Ya terus kasih link YouTube gitu kan. Ya ada orang brand-brand Anda yang seperti itu ada, tetapi ingat pada itu. Kalau Anda sabar menunggu, ada kemungkinan satu teman dia itu jadi konten. Artinya apa? Jangan mantau kalau Anda punya brand talent. Telat pikir. Galilah kesenangannya. Apalagi mama. Ya kan sering kan kita punya dulu yang mantau kayak gitu kan. Bingung sak jaringan. Repot ya. Senang-senangannya anak Anda itu mereka itu punya dulu yang bisa Anda bina, saya temukan. Karena memang teman-teman ini bisanya hanya membentuk barang yang memang sudah ada nilainya. Anda tidak bisa membuat orang jadi teman. Tetapi banyak sekali calon-calon diamond yang justru gara-gara upline-nya jadi pasir. Ya, nanti emosinya karena dia nggak nurut, karena begini langsung terjadi dikeluarkan dari grup atau langsung dibully atau dibicarakan di grup lain. Nah kalau benar, sekarang itu kan gampang share gitu. Karena akhirnya benar menjadi kok di sana kok dibicarakan yang baik ya sudah mulai terjadi ketidakharmonisan dari sisi komunikasi. Walaupun sebenarnya karakter apa ini benar, cuma nggak benar. Ya, jangan membiasakan ketika ada orang yang bagus itu bukan itu semua karakter itu itu. Padahal yang dia itu jauh karena usahanya bukan karena apa ini ya. Ya kalau memang itu karena apanya, apa itu di konten? Ini gitu. Nah, waktu itu sebenarnya membangun di sini kalau Anda itu ngerti kuncinya, tahu kunci-kuncinya, asik membangun aset di bisnis baru. Cuma karena apa ya? Karena mungkin terdegradasi karena kurang baca buku atau baca buku hanya karena untuk apa namanya tidak disapi tapi untuk ngajari orang kan sebenarnya kan baca buku itu kan untuk ngajari diri kita sendiri dulu baru kita ngajari orang tapi seringkali kita baca buku tujuannya untuk ngajari orang gitu ya baru buka satu halaman-halaman ini kan yang mungkin kita ada itu Islam ya, saya memang harus hobi baca buku paling senang Oke. Nah inilah tugas yang Anda harus penuhi apa yang dibutuhkan oleh brand. Itu apa? Produk oleh alat-alat promo, testimoni, promosi oleh pendampingan di lapangan dan saat Anda bisa mendampingi. Kita seminar video, untuk apa? Untuk nanti pelan-pelan Anda geser ke pengalaman. Tapi awalnya kasih buku dulu. Nah, cuma yang terjadi apa? Gimana konten itu makan bubur,
Oh ya, punya office nggak bisa bikin buku. Saya baru pertama kali ke sini. Mabuk Mbak tadi. Pokoknya. Benar apa benar? Ada itu pemandangannya bagus banget. Tapi aku nggak berani. Iya. Coba apa ya? Aku ngomong begini karena aku cinta sama kamu. Memang gitu. Memang Anda itu sudah punya berpaku dengan perusahaan yang luar biasa, Anda punya leader yang punya komitmen tinggi, Anda punya leader yang punya nilai. Memang sayang kalau itu tidak ada optimalkan sebagai aset Anda. Hanya karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman atau mungkin karena sifat egonya dalam dirinya. Nah, apakah kejadian-kejadian itu bermanfaat? Sangat bermanfaat bagi yang mau belajar. Ketika Anda itu melihat apa yang Anda tidak cocok cara penyampaiannya, oke, aku akhirnya tahu cara membuat orang sakit hati, tapi nggak bisa membuat orang sakit hati, jadi aku tidak sendiri. Bukan akan itu kan juga manusia, ya nggak? Ambillah yang positif dari apa yang ada. Jangan justru malah grup itu penuh dengan kesalahan apa yang di mata Anda. Ya, itu namanya Anda menentukan fondasi di jaringan Anda sendiri. Kalau toh apa yang Anda melakukan kesalahan, udah diam aja. Anda ngomongnya apa? Jangan ngomong ke dunia. Tetap identifikasi, nanti suatu saat dunia itu akan tahu mana pribadi yang menyenangkan, mana yang tidak. Jadi itu akan memilih. Saya pribadi juga mengalami, ya, ada yang mengalami dengan saya kesemua aja karena pas saya melihat itu lucu-lucu gitu loh. Ya, lagi lucu-lucunya, oke, nggak masalah. Bahkan kadang-kadang saya berpikir positifnya apa? Sudah, berarti kan juga saya bisa konsentrasi di jaringan yang Baik. tetap selalu kasih semangat untuk berbuat yang terbaik untuk kita. Nanti bulan itu akan mulai sendiri. Ada yang datang waktu satu kakinya paling galak, saya begini, ternyata anak orangnya. Ya, itu juga. Ternyata asik gitu ya. Nah kamu tentunya saya gimana gitu? Ya bikin begini, saya cuma aslinya itu juga ya. Ya, selesai gitu ya. Karena apa? Saya tahu masing-masing pribadi itu masing-masing ada punya kebutuhan, punya Kepentingan dan sarapan itu. Ayo, masih materi sekalian singkat. Cerita apa yang tidak kebenaran, karena ada motivasi dengan metode Tuhan. Karena sebenarnya saya sudah mewakili Anda, ya kan? Biar Anda nggak terlalu tersinggung sudah saya. Oke, 80% itu menyumbang kebutuhan mereka, kebutuhan stok, menyumbang omset terbesar dari stokis. Nah, apa yang mereka butuhkan? Apa yang mereka butuhkan di awal bergabung? Informasi produk. Pertanyaannya, berapa jumlah produk yang Anda kuasai sebagai seorang stokis? Ya. Kemudian secara periodik informasi itu terus mengalir, ya. Tahu saya ada ya grup BA yang isinya produk semua, bagus ya. Itu bagus karena ada berbagi, bahkan mungkin nanti dari perusahaan mungkin kita minta juga untuk lebih mengeksplor lagi testimoni di lapangan yang sederhana, tidak panjang, tapi itu bisa di-share, ya, bisa di-share. Juga termasuk juga Pak Halid juga bisa menunjukkan dalam rangka Pak Menteri edukasi produk kepada jaringan.
Kemudian ketersediaan produk ini juga perlu ya, disiapkan untuk stokis yang sudah punya target. Kemudian pendidikan tentang penjualan ini juga penting, karena ini adalah bubur mereka yang paling enak dimakan itu adalah buburnya ini. Berarti leader juga harus belajar tentang penjualan offline ataupun online. Mana yang membuat Anda nyaman? Nggak perlu Anda paksakan, tetapi minimal aku ingin nyoba, aku kok pengen coba ya mengisi di PKK misalnya. Anda nyoba explore, kira-kira kan kita ngomongin di kan ratusan ribu. Artinya Anda ngambil sampel untuk belajar untuk menguasai ribuan organisasi melalui jaringan Anda nanti. Lalu tahap terakhir adalah mulai mengenalkan sistem bagi mereka yang sedikit-sedikit tertarik setelah dia makan bubur gitu, lihat orang lain makan nasi bubur kok enak, udah aku boleh nggak makan nasi bubur? Kan di sini udah kuat, ya itu belajar makan bubur kan? Ya. Apa yang mereka butuhkan tentang produk? Satu, tentang kesaksian. Ya, kumpulin kesaksian itu cari. Ya. Kemudian Anda bisa copy dari copy dari official. Ya. Teman-teman kalau punya jaringan, jangan hanya kemudian dikasih link official lalu enggak ada link. Kalau saya itu lebih senang, Anda ngambil file dari official, lalu Anda kelola sendiri jaringan. Sehingga jaringan Anda tidak terlalu banyak ikut grup, malah orang dibocor kabur. Saking bingungnya memilih informasi. Nah, yang bisa mengendalikan adalah diri Anda. Halo Bapak dan Ibu, minggu ini kita fokus ke kesehatan ya. Aku mau bedah nih produk ini yang berhubungan dengan kronis. Aku mau bedah nih produk ini yang berhubungan ini. Terus gimana caranya menyampaikan ke medsos? Gimana caranya kita menyampaikan secara offline? Anda yang mengendalikan informasi ke jaringan Anda. 20 juta rupiah per bulan, target 20.000 poin. Lakukan seperti itu. Kan banyak produk. Ya. Brosur untuk kalau perlu PowerPoint Anda cari, kalau ada punya minta, kalau punya bikinkan, tanya ke perusahaan. Anda yang mengendalikan informasi, Anda yang punya hasrat, yang punya keinginan untuk menguasai informasi untuk Anda share ke jaringan Anda. Karena apa? Anda punya target. Tapi itu tidak akan pernah dilakukan kalau Anda tidak punya target. Mengalir begitu saja. Ya. Kemudian edukasi produk, edukasi sosialisasi produk secara offline bagaimana membangun personal branding. Kalau memang Anda bisa membuat landing page, bisa bagus, bisa membuat transaksi. Kemudian platform ilmu produk atau umum, produk itu Anda ini permana Kendaris dari nenekku. Karena fokus Anda adalah tempat yang paling tepat untuk membangun traffic. Belum tentu dalam stokis yang di jalan trafiknya bagus. Kalau tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Terima kasih. Kebutuhannya apa yang harus dilakukan adalah edukasi. Siapa yang mengedukasi dari dua jam? Tapi yang paling berkepentingan adalah pemilik stokis. Waduh, ini adalah contoh beberapa produk ya. Ada NCX masih potensi di nomor 1 yang mengulang poin. Berarti apa? Marketnya jalan ya? Jalan. Tinggal sekarang Anda punya target, sudah punya target 20 juta. Oke. Sekarang di breakdown per produk. Stokis Anda ini mau keluar NCX berapa? Gitu. Detail lagi kan? Oh, aku mau keluar NCX 100.
Gimana caranya? Oh, saya harus kasih banyak frekuensi untuk membahas tentang Islam. Terus tidak sampai akhir pada pertama. Oh, saya mau angkat bikin nasa, dari situ, bapak luar biasa banyak. Targetnya berapa? 1000 poin. Jadi, pastikan. Ya, kalau dulu mata ini dikasih kita meja, kumpul 5 orang mandi dulu. Itu semua. Gimana caranya? Angkat gigi nasa itu bisa 1000, 2000, 3000. Pas lagi jenazah itu juga awal-awal Ya. jenazah itu buka Saling tempat. berbisnis. Saiki tanpa promosi orang Paris. Pengalaman Dulu sampai buat bonus. Kenapa Pak Ibu? Karena Anda harus berbisnis. Pertama itu sabun teh. Mas, minta tolong. Variannya. 12 Dulu Harganya sabun pasta gigi itu kan buat bonus-bonus. Iya. Dulu saking ini. Bagaimana ya tadi? Sekarang bestseller. Hah? yang itu terus Ayo besar. Nah, gitu. Salah satu kesempatan Anda untuk dapat bonus berupa Jadi kendaraan, kesimpulannya tuh gini, mobil, satu rumah. keluarga Kan ada syaratnya. jadi Kan? booming. Syaratnya adalah BP nasional tidak kurang dari 5 juta. Anda butuh tidak omset orang lain? Maka budayakanlah untuk berbagi ilmu. Nantinya dia juga tahu dari orang lain. Kenapa tidak? Anda ambil kesempatan itu agar dia tahu dari saya. Kalau ada 5 kumpul dari satu, masing-masing punya ide, punya pengalaman. Masing-masing akan pulang membawa 5 itu. Tapi kalau masing-masing punya ide, wah ini kalau musim lain apa itu, aku nggak mau disuruh yang lain. Semua memiliki cara yang seperti itu. Itu berangkat dia cuma dapat ilmu sendiri, pulang-pulang ya nggak ada kata-kata. Nah, kondisi seperti ini yang paling bisa mengendalikan adalah lidah. Bagaimana membersihkan sikap minta mereka itu ikhlas dalam memberi informasi dalam batas-batas tertentu. Jadi kan, kalau kita ngomong produk kan ya seputar itulah triknya. Jadi kita harus teman-teman stokis harus menjadi semacam termostatnya di jaringan. Nah akhirnya alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, gara-gara kita kumpul di sini kita pelan-pelan membawa ilmu ya bisa kita praktekkan. Ya, konsep stokis naik di satu produk rasa kemasan. Kemudian apa lagi? Banyak ya. Itu di pertama lagi tuh ules. Lalu kuncinya itu pertama. Gimana caranya agar omset stokis itu dari ules itu bisa lebih muncul kreativitas, ya nggak? Dirasa otak itu kalau nggak dirasa kan nggak muncul kreativitas. Muncul kreativitasnya, kopi ratingnya gimana, cara memakannya, ketenangan gimana, cara biji-bijinya gimana, powerpointnya apa, kemudian testimoninya ada nggak, kumpulkan semua. Ya. Ini ada pelajaran, ada roti, ada macam-macam itu. Coba silakan cek di SC Anda, kira-kira sama nggak yang saya tulis ini? Di kita itu enggak? Iya. Nah, kenapa kita tidak optimalkan? Sehingga teman-teman di lapangan jaringan-jaringan itu tidak kehabisan energi untuk mencari hal-hal lain di luar itu. Padahal Bapak dan Ibu sudah memegang alatnya, sudah memegang pelurunya. Hanya karena kita tidak menguasai secara detail, informasi yang kita berikan ke jaringan itu hanya itu. Padahal semua punya potensi. Ya. Ini yang dibutuhkan
sudah saya kasih. Ini pakai target, silakan kalau ada target silakan ikuti. 20.000 poin progres untuk tahun 2024. Ya, karena insya Allah nanti di tahun 2024 kemungkinan besar stokis itu harus 20.000 poin. Mending begitu sih. Ya. Nah, stok itu BBM mati. Iya, mending begitu. Manfaat melakukan tapping, namanya tadi tapping. Leader bisa menilai jumlah waktu dan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan edukasi produk, misalkan informasi, upload, video, dan sebagainya. Selalu mengevaluasi secara simultan tiap bulan, diskusi sama apa? Kan punya pengalaman ya brand? Apa namanya? Dari bersumber dari upline distribusikan informasi itu. Oh, gara-gara ini itu bagus kan sekarang. Nah, fungsi Anda sebagai upline apalagi yang sudah disebut dari topik itu ada sebagai sumber informasi yang bisa Anda dijadikan ide-ide dari Anda. Kemudian merencanakan forum-forum yang efektif dalam menyampaikan produk knowledge. Apakah itu bekerja sama dengan official atau mandiri? Kalau saya sih lebih senang mandiri. Kenapa? Karena tidak tergantung jadwal dari perusahaan. Kalau perusahaan ngomong tentang misalnya ada nanti 100 tahun berubah jadwal. Ya, maka seorang stokis harus punya leader punya inisiatif. Ya, tidak perlu harus menunggu Anda itu juga mereka kan juga nggak tahu Anda itu siapa. Yang penting Anda menguasai produknya, mereka welcome, mereka dapat informasi, mereka percaya, apalagi ada lingkungannya. Jadi tidak perlu harus menunggu jadwal dari perusahaan, momennya kan hilang. Kemudian membangun bukti player yang berkaitan dengan perbaran produk dan merencanakan porsi waktu antara edukasi produk dan edukasi sistem. Kapan Anda harus ngomong tentang preferensi, kapan Anda harus ngomong tentang sistem. Bisa. Ya, ini 4 tahapan perjalanan seorang leader dari mulai di pemakai produk, ya, yang dia lakukan awalnya itu produk, cara penjualan, online, home sharing atau BPK yang menjadi produk, kemudian meningkat menjadi pengembangan jaringan. Dia mulai harus tahu konsep lapangan sukses, bisnis biasa, bisnis seperti mulai BHS, NGO, bisa online, salah satunya juga tiket. Kemudian mulai mengorganisasi menjadi leader dan akhirnya yang paling tinggi adalah pemimpin sejati, mereka yang benar-benar sadar dalam melakukan koordinasi strategis dan selalu menjaga sistem edukasi sistem itu berjalan. Saya tidak tahu Anda ada di posisi mana. Silakan Anda nilai diri Anda sendiri dan tanggung jawab yang harus Anda berikan ke murid-murid Anda. Ya. 20% dari jaringan Anda itu adalah tipikal pengguna jaringan, di mana 15%-nya adalah pada produk penjualan, dan dia mulai perekrutan, tetapi untuk koordinasi itu hanya dengan sedikit leader Anda, dan yang belum paham tentang sistem integrasi itu paling hanya 1%. Yang sangat disayangkan kalau 1% itu bukan Anda. Gambar di sini itu dimaksudkan Anda lah yang 1%. Karena jadi stokis yang punya kepentingan ya untuk memelihara sistem dan ekosistem. Makanya hati-hati kalau untuk di sini itu Anda sedang mempertaruhkan aset Anda yang cukup besar. Jangan Anda itu jadi korban untuk menghabiskan
orang bisa dapat sepeda motor, dapat ini kan karena borong. Ya kan? Terus kalau yang borong, dia dapat sepeda motor, dia masih rugi. Oh barangnya belum habis, tapi dia udah bayar cash. Untuk mengejar kreditnya, dia belanja banyak. Nah, karena belanja banyak, duitnya nggak adanya motor sih, makanya motorin. Terus gimana caranya? Halal yang haram, HP enggak, gimana caranya ngabisin yang diincar dengan di karena apa? Kita tahu orang itu dari bagus. Cuma persatuannya yang kurang dinilai ya, itulah yang dimanfaatkan oleh mereka. Oke. Nah, harapannya Bapak Ibu dari 20% ini nantilah yang akan menghasilkan pertumbuhan stokis yang sama, polanya juga sama, komposisi stokis Anda itu juga sama. Kan tidak semua dengan stokis Anda itu jadi stokis, ya kan? Paling cuma 4% ya. Yang perlu dipahami stokis yaitu tentang pengetahuan tentang produk, karakteristik, cara menjual baik online maupun offline, kemudian penggunaan alat-alat, pelayanan dan administrasi yang baik, proses sponsorisasi stokis yang berbasis kualitas, mengatur timing dan memahami potensi jaringan dan kekuasaan serta pemahaman sistem penggunaan. Ini tugas stokis. Enggak berat ya sebenarnya. Asal Anda konsisten dan itu kebiasaan itu enggak berat. Stokis ideal. Nah, kita ngomong tentang stokis ideal. Leader memiliki jaringan yang berkualitas itu minimal punya 3 kaki yang dalam. Jadi punya 3 kaki yang kuat ya. Dan beberapa kaki melebar. Jangan lakukan yang namanya stacking. Stacking itu menempatkan jaringan yang berbeda, di-stackingkan ke jaringan yang berbeda. KRP bisa bekerja sama, kenyataan yang tidak bisa. Kenyataannya adalah yang berturun tangan juga, betul nggak? Karena chemistry-nya tidak terbangun dari awal. Pertama itu, yang kedua, Anda rugi kenapa? Karena rapat pengembangannya jadi kecil. Ya, dan jangan pernah melakukan yang namanya distributor bayaran. Bayaran itu gitu. Untuk mensiasati agar Anda dapat bonus yang lebih gede daripada kepemimpinan. Wah, ini satu pasangan ini masih berat. Namanya gitu kan. Nanti dikembangkan yang di sini. Itu berarti apa? Anda tidak menghargai kerja dari para pengambil. Karena dia akan mengurus. Tidak mau Anda akan kebagian kue yang lebih banyak. Nah, kalau ini sih masalah hati. Ya, kembali ke masalah hati. Yang bicara sanubari atau Nurani. Oke, kita akan bahas itu. Kemudian memiliki jaringan 20.000 bit 3 kali dalam kurun waktu 6 bulan. Itu berarti kualifikasi. Maksudnya dalam misalkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oh, yang pernah 20.000 itu misalkan Januari, Maret, April, Januari, Maret, Mei. Selama 6 bulan dia memiliki objek real, objek ya, itu 20.000. Artinya stabil. Nah itu stokis yang berkualitas. Ya. Kemudian
Kenapa idealnya 20.000 poin? Paling tidak jika mencapai mempertahankan itu bisa 20.000 poin, penghasilan sudah lumayan, bisa bayar kontrakan, bisa bayar admin. Leadernya lebih fokus kepada urusan pengembangan jaringan, bukan malah jadi administrator. Yang tadinya itu jadi malam minggu, yang akhirnya ujung-ujungnya jaringan tidak tumbuh, ujung-ujungnya mencari omset stokis dari jaringan orang lain. Ini aku membuka evolusi pada itu bukan jaringannya, sudah di luar sistem cara kerjanya. Yang dalam jangka panjang itu tidak sehat. Ya, maka kalau stokis itu diawali dengan 20.000 poin, minimal kalau turun masih 10.000 masih bisa ambegan, masih bisa gaya, masih ide kalau ketakus, ya. Kalau mulainya dari 10.000 poin, kolot-kolot dari 2.000 Orang tahu dia status. ya. Maka bersyukurlah yang sudah status walaupun omsetnya 1.000. Ya kan? Kalian tinggal memanfaatkan atau enggak? Kalau enggak, mendingan stokisnya itu nggak dijual baik. Dikasihkan dolen yang kualifikasi. Gimana? Terus nyatanya kalau stokisnya aku selama aku mendingan seperti itu. Ya, biar dipegang oleh orang-orang yang memang masih punya impian. Manfaat stokis 20.000 poin. Satu, memberi kesempatan stokis untuk lebih lama dan matang dalam pengelolaan stokis. Setuju nggak? Setuju. Artinya begini, Orang dapat kesundul. memberi kesempatan stokis untuk lebih lama dan matang dalam pengelolaan stok itu jangan sampai stokis yang kemarin itu 10.000 poin, ini 12.000 poin, hanya punya 2 kaki, satu kaki 10.000 poin. Begitu satu kaki jenis stokis, omsetnya tinggal 2.000 poin. Artinya apa? Dia tidak diberi kesempatan untuk tumbuh berkembang, tiba-tiba dia harus sudah mensponsori. Kalau aku nggak tak sponsori, nanti jualanku protes, mau aturannya 10.000 nggak terpenuhi. Kalau aku nysponsori, omsetku turun. Padahal aku terlanjur beli mobil Avanza tahun 2024. Inden dong. Gimana ujungnya apa? Jualan di bawah harga, mengikuti sosmed dan seterusnya. Ujungnya apa? Ikut di level lain gitu. Tanya-tanya itu panjang juga. Ya, maka dengan 20.000 BP ini memberi kesempatan nafas panjang bagi para stokis yang ingin meningkatkan mengoptimalkan stokis. Punya nafas panjang. Ya, menikmati 15.000, menikmati 17.000, menikmati 20.000, menikmati 30.000, bisa menikmati 30.000. Sehingga benar-benar yang namanya stokis nasa itu keren. Yes. Ya, jangan sampai ada stokis nasa seperti sawit ini, nggak tahu ini ada atau enggak ya. Masih ada tertera di Google kan, contohnya tapi saya. Orangnya enggak ada. Ya karena dulu semenjak meninggalnya admin saya sudah susah nyari yang bisa saya. Oke, sekarang target stokis 20.000 BP akan benar-benar melahirkan stokis yang qualified secara keuangan dan secara administrasi. Kenapa dia mampu untuk membayar? Kemudian stokis akan lebih mampu dan kokoh berdiri, tidak gampang dirayu oleh bisnis-bisnis yang lain, dia dan kerjanya juga jauh lebih. Kemudian apa? Stokis yang mensponsori minimal harus memiliki omset 30.000
poin misalnya misalkan juga. Ya, sehingga masih memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas manajer stokis ketika dia mensponsori stokis masih bisa gaya ini. Ya, masih bisa gaya, masih punya kesempatan untuk melebar. Oke, sekarang bagaimana tebaran G20 itu? Satu, usahakan Anda minimal memiliki 3 kaki utama. Nah, ini tiket, salah satu tiket yang mudah berarti itu dapat untuk yang macam-macam itu ya, dari hobi, dari wisata dan sebagainya. Kemudian selalu menambah 3 kaki baru untuk dijadikan calon-calon leader. Ya. Lalu boleh Anda merekrut sebanyak mungkin riset mereka yang hanya sebenarnya jual. Cuma boleh aja. Ya, tidak perlu harus dipaksa untuk menjadi seorang top. Ya kan, tapi kan punya banyak keputusan untuk merekrut banyak distributor yang bisa pakai, bisa jualan, ya kan? Punya kesempatan. Nah, sebaiknya ini mohon agak sedikit diperhatikan ya. Terus gimana Pak yang stokis kalau 20 poinnya kelamaan? Nah, salah satu cara yang pernah saya alami dulu melahirkan barisan, melahirkan beberapa stokis, ya. Proses melahirkan stokis secara integrasi itu dengan menggunakan skema sub stokis. Dulu banyak negara besar karena banyak sub stokis kan? Betul. Saya nggak tahu gimana sejarahnya. Karena apa? Kurang konsultasi. Kalau dulu konsultasi ke saya, tentu saya akan kasih kembali. Ini murid-murid. Oke, bagaimana teknisnya? Stokis untuk membantu domainnya nanti menjadi stokis yang qualified, maka sejak silver manager atau bahkan mungkin GM, sejak silver manager sudah bisa berkesempatan untuk menjadi substokis. Jadi dilatih untuk menjadi pusat informasi. Jadi dia ada timbal balik. Nah, substokis atau stokis tidak boleh mengeluarkan daftar harga baru. Harganya tetap HD. Karena itu menyalahi aturan. Yang salah kemarin adalah mengeluarkan harga substokis jika terjadi salah paham jaringannya dan menggunakan substok harga substokis untuk Rekrut jaringan orang. cross-line belajar. Substokis tidak boleh cross-line, harus lewat konsultasi. Walaupun jauh pilihan saya di sampingnya ada stokis, kalau memang dia pengen masuk harus lewat jalur konsultasi. Karena tujuannya apa? Agar komunikasi konsultasi dan monitoring itu tetap bisa dilakukan oleh apa? Paham? Nah, kapan itu substokis? Bolehlah mulai sistem manajer lah, kasih kesempatan. Ya. Aturan dalam memilih substokis bisa dinilai dari kualitatif maupun dari sisi kuantitatif. Misalkan ini, Anda punya dolen, ringannya manajer, tapi si manajer ini bonusnya luar biasa, ya kan? Kebetulan juga dia sudah berpengalaman di dunia bisnis dan teknologi. Anda wawancara itu dia semuanya contoh yang asal. Tidak ada salahnya karena secara kualitatif itu poinnya bagus. Anda tawarkan tugas daripada nanti kamu apa ngirim satu persatu sudah sekarang sub aja. Ya punya modal 5 juta lah untuk belanja program untuk ditampung di rumah. Terserah mau 5 juta, mau 2 juta, yang penting punya berapa, yang penting apa? Di rumah itu ada stok, ada barang
yang menjadi pusat kumpulnya orang. Yang dalam tanda kutip sebenarnya Pak, Anda sudah mempersiapkan calon stokis sejak dini. Otomatis kalau mereka itu disuruh Anda, kan komunikasinya sering kan, sering belajar, sering belajar, sering tahu apa yang apa yang selalu stokis juga bisa monitoring. Sampai dia mencapai omset 10.000 poin, kalau 50 masih. Saya dulu sampai omset 50 sampai 100 juta dulu waktu sebelum biasa, saya masih belum resmi jadi stokis. Hampir 2 tahun dulu saya masih. Tapi benar-benar dilatih tinggal administrasinya. Setiap awal bulan itu ada namanya top open. Nanti kita bahas. Yang kuantitatif adalah mereka yang sudah mencapai atau gabungan antara kuantitatif dan kualitatif ya. Jaraknya jauh, bisa Anda prioritaskan menjadi substokis. Dan mereka mengatakan salah satunya aturannya adalah substokis wajib mengadakan ujian. Kalau dia tidak, jangan dijadikan substokis. Jadi substokis itu harus wajib membuka, entah itu apelnya yang mendampingi, tapi sudah ada semangat untuk melakukan ujian. Karena kan di situ ada barang, ada mencari yang sudah lebih barang. Satu, tentunya punya kemauan. Dua, Anda menilai secara kualitatif itu kuat dalam belajar. Kemudian mau mengadakan sharing dan peringkatnya kalau kita sudah manajer dengan sudah 5 poin. Itu menjadi prioritas utama untuk menjadi substokis. Secara kuantitatif sudah peningkatan ya sudah 5 poin. Aturan baru, semua transaksi harus SNK, nggak boleh ada utang-utangan. Ya, barang kembali masih bagus kembalikan uang. Tukar barang boleh nggak apa-apa. Jadi kurang kencang ya bulan dulu, di bawah aja kemudian bisa dari sekian, saya tunjukkan. Nah makanya stokis yang bisa menolak substokis itu stokis yang kuat bayar admin. Karena satu substokis itu satu admin, maksudnya satu trading admin sendiri, programnya beda, ya, pokoknya beda, kodenya beda, pembuatannya beda. Dibedakan kan mungkin stokis itu punya substokis ada 5, ada 6, ada 7. Nah itu kalau nggak ada adminnya gitu. Kemudian return barang boleh dalam keadaan baik dan kembali uang. Kalau nggak dalam kondisi baik ya sudah kembali. Setiap tanggal 25 harus sudah laporan. Terus stokis, kan stokis perlu cash dulu mau dilakukan kantor kan tanggal 20. Maka tanggal 25 substokis itu sudah harus laporan transaksi. Dan saat itu juga atau mungkin jeda waktu 3 hari sudah harus melakukan stop open. Sudah menurut catatan itu kemarin sudah ditarik 3 kali ya Bu. Iya, berapa? 10, berarti 30. Terus berdasarkan data jumlah yang tertes itu ada 25. Berarti saldonya berapa Bunda? 5. Kok ini saldonya ada 7? Mana yang salah, mana yang benar? Ayo di runut. Nah ini stokisnya apa? Ini ada yang membeli yang dibatalkan tapi tidak dibatalkan di pembukuan. Jadi sejak awal sudah harus sinkron antara barang masuk barang keluar yang terkecil dengan administrasi stokis. Jadi sinkron. Tanggal 30 sudah harus stop online, artinya clear. Contoh dia benda ya, kemarin belanja ini yang terkecil ini. Artinya yang belum beli, contoh ya clear, ada tangan selesai. Segera selesaikan kalau tidak ada ketidakpastian. Misalkan pembukuan dari stokis ini saldonya 10, yang bisa stokis saldonya 12.
harus ditarik sampai total. Kemudian stokis dibolehkan membagi fee stokis sesuai kesepakatan atas dasar jumlah BP per cash bill, sehingga tidak mengeluarkan harga baru. Jadi misalnya nih, substokis setelah di total ternyata muncul BP yang per cash bill itu adalah misalkan ada 10 juta. Maka berdasarkan aturan yang sudah disepakati itu misalkan karena jaraknya jauh gitu kan, saya dulu memperlakukan substokis beda-beda. Ada yang substokis itu jaraknya jauh. Saya tahu kalau datang ke stokis butuh bensin, butuh waktu, butuh ini, maka berbeda. Untuk sementara saya kasih kamu 10% bibi. Jadi bibi yang kayak itu dikasih. Semakin tinggi omsetnya, semakin saya kasih banyak. Ternyata besok tercash bill sekian naik ya sudah. Jadi ini buat penghargaan ya dikasih 12% bibi buat indeks atau tahu juga yang luar. Stokis kan masih punya HSD kan? Ya. Tapi itu sudah cukup untuk melakukan operasional di bidang stokis. Tapi aturan mainnya harus stokis induknya harus ke Sponsor. bukan ke stokis. Ada juga loh mbak stokisnya nakal kok. Namanya orang. Ya, bisa katakan kita beli bisa beli orang nih. Karena kita tempat ambilnya kan rame. Kebetulan stokis Maka tempat jauh. stokis kalau tahu Ini konsumen jangan ditawarin. Mbak, nanti kamu Itu belanja sebenarnya 5 juta, orang nanti saya yang kasih orang masuk. dilamar, dilamar. Ada yang minta saya Ya. Di luar. enggak, masih jauh. Kemudian, ya oke. Terus konsultasi. Nanti silakan. Saya giniin, misal kata mbak, nanti kalau kamu udah stokis, Ini kan saya yang terus mitra kamu jauh, digituin sama orang lain, dengan perasaan kamu. Sejauhnya gitu aja. Apa, gitu kan. Saya hanya kasih solusi aja. Dalam Untuk prinsipnya orang membatasi orang dia udah benar-benar akhirnya nggak stokis bisa dan kawan. sama dia dikasih Kira-kira harga gimana? biasa. Masuk akal nggak? Tapi didaftarin Ini proses pembinaan. Ya, dari daftar jadi nanti atau lahirnya repot aku langsung itu blokir aku kompak langsung dulu. balikin di Bayi lahirnya poin yang saksi gitu. belanja dia kerja padahal posisinya Sendiri dulu ya. Karena apa gemes gitu loh. Dia stok yang lahir itu omsetnya 120.000. Nggak Karena bisa sih ini dibuka oleh sponsor ya. Kalau kita berbisnis nggak pakai hati, Manfaat substokis. Apa? Sarana membangun komunikasi antara stokis leader dan calon leader. Sarana menjadi sistem administrasi sebelum nantinya benar-benar menjadi stokis. Stok menjadikan substokis menjadi sentra jaringan di suatu wilayah. Yang keempat, stokis bisa lebih efektif dan efisien dalam melakukan pembinaan. Kenapa? Karena lebih berat, ya, komunikasi. Yang kelima, memfilter sejak dini di mana jaringan yang berkualitas untuk nanti dijadikan stokis. Ya. anaknya asik banget. Ya, seperti itu. Aturan baku, oke, sudah. Sampai jam berapa saya? Sampai jam berapa?